umurun yaf'aluha ba'dun nasi wa hiya minasyirki aw min wasailih, yaitu beberapa perkara yang dilakukan oleh manusia yang mana ia termasuk dari kesyirikan atau wasilah atau perantara kepada kesyirikan. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, hunaka asya mutaraddidun baina syirkil akbar wa syirkil asghar. Di sana ada beberapa perkara yang dia bisa jadi masuk ke dalam kategori syirik besar atau syirik kecil. Masuk dalam kategori syirik besar atau syirik kecil. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya syirik kecil juga merupakan wasilah, perantara yang menuju kepada syirik besar. Bihasabi ma yaqumu biqalbi fa'iliha wa ma yasduru anhu minal af'ali wal aqwal. Itu tergantung kepada apa yang ada dalam hati pelakunya, apa yang timbul dalam hati seseorang, baik itu berupa perbuatan maupun perkataan. Artinya perkara ini secara perbuatan atau secara ungkapan bisa jadi sama, hanya saja yang satu terjatuh kepada syirik besar, yang satu terjatuh kepada syirik kecil. Sebagai contohnya misalnya terkait tentang masalah riya. Riya bisa menjatuhkan orang atau bisa ia termasuk dalam kategori syirik besar, atau bisa jadi ia kategori syirik kecil. Ketika seorang tidaklah beribadah kepada Allah kecuali dilihat, memang murni tujuan dari ibadah yang ia lakukan adalah penglihatan orang, sebagaimana orang-orang munafikin terdahulu, maka bisa jadi ia terjatuh kepada syirik besar. Adapun ketika seorang itu baik ada orang maupun tidak ada orang, dia tetap melakukan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ketika ada orang melihatnya, dia lebih memperbagus ibadahnya dengan tujuan supaya dipuji, maka ini terjatuh kepada syirik kecil. Begitu juga ketika orang memakai suatu azimat misalnya, kalau dia meyakini bahwasanya azimat itulah yang menolak bala, yang mengangkat penyakit dari dirinya, maka dia bisa terjatuh kepada syirik besar. Kalau dia meyakini bahwasanya azimat tersebut adalah sebab, dia meyakini bahwasanya yang mendatangkan bala atau mengangkat bala itu adalah Allah, hanya saja dengan sebab dia memakai itu maka akan diangkat bala itu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa terjatuh dia kepada syirik kecil. Yang mana hal ini perkara yang bisa jadi terjatuh kepada syirik besar maupun syirik kecil, wa yaqa'u fiha ba'dun nas, yang mana perkara ini sebagian manusia terjatuh ke dalamnya, qad tatanafa ma'al aqidah aw tu'aqqiru safwaha, yang mana yang dilakukan oleh manusia bisa jadi merusak, menghilangkan akidahnya, dalam artian terjatuh ia kepada syirik besar, atau tu'aqqiru safwaha, atau dia mengeruhkan kebersihan dari tauhidnya. Artinya ia terjatuh kepada syirik kecil, tetap ia berada di atas akidah, tetap ia berada di atas tauhid, hanya saja tauhidnya ternodai. Wahya tumarasu 'alal mustawal 'am wa yaqa'u fiha ba'dul 'awam
Yang mana hal ini banyak dilakukan oleh orang-orang secara umum atau terjatuh kepada atau dilakukan oleh orang-orang awam, ta'athuran bid-dajjalin wal muhtalin wal musya'widhin, karena mereka terpengaruh oleh dajjalin, para pendusta yang menipu manusia atau orang-orang yang memperdaya manusia. Wa qad hadzara minha an-nabi sallallahu alaihi wasallam min hadhihi al-umur, yang mana perkara-perkara ini telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah labsul hilqati wal khayti wa nahwihima biqasdi raf'il bala'i aw daf'i, yaitu memakai gelang atau benang atau yang semisal. Tujuan memakainya adalah biqasdi raf'il bala', dengan tujuan untuk mengangkat bala. Itu orang sudah kena, supaya dihilangkan, supaya diangkat penyakit atau bala atau bencana, atau daf'i, atau menolak bala sebelum kena, penangkal supaya tidak terkena bala. Yang mana perbuatan ini adalah wadzalika min fi'lil jahiliyah, yang mana perbuatan ini termasuk dari perbuatan jahiliyah. Wa huwa minasyirkil asghar, yang mana perkara ini bisa ia menjadi syirik kecil kalau tujuan dari memakai gelang, memakai benang atau semisalnya sebagai sebuah sebab, wasilah untuk menolak bala atau mengangkat bala. Dan juga waqad yataraqqa ila darajati syirkil akbar, yang mana bisa jadi apa yang dia lakukan itu bisa meningkat, naik dia kepada syirik besar, bukan syirik kecil lagi. Bihasabi ma yaqumu biqalbi labisiha minal i'tiqadi biha, itu tergantung kepada apa yang ada di dalam hati orang yang memakainya. Bagaimana dia meyakini? Kalau dia meyakini bahwasanya gelang inilah, benang inilah yang mengangkat bala, maka terjatuh dia kepada syirik besar. Kalau dia meyakini bahwasanya ini sebagai ikhtiar, sebagai usaha, sebagai sebab, sebagai wasilah supaya terangkat bala darinya, dia tetap meyakini bahwasanya yang mendatangkan dan mengangkat bala adalah Allah, maka di sini dia terjatuh kepada syirik kecil. Kenapa dia terjatuh kepada syirik kecil di sini? Karena dia menjadikan sebuah sebab, sesuatu sebab yang bukan sebab. Dia bukan sebab tapi dijadikan sebagai sebab, maka bisa menjatuhkan seorang kepada kesyirikan. Sebagaimana hadis Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang di tangannya ada gelang dari sufur, dari kuningan. Dia pakai gelang dari kuningan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mahada? Apa yang kau pakai ini?" Ia mengatakan, "Minal wahina." Ini dari wahina, yaitu untuk menghilangkan penyakit yang ada di lengan, supaya terangkat bala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Inza'ha fa innaha la taziduka illa wahna." Buang dia, lepas dia. Sesungguhnya hal tersebut tidaklah menambah untuk dirimu kecuali kehinaan. Fa innaka law mutta wa hiya 'alaika
ma aflahta abada. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau, jika engkau meninggal dan hal ini masih ada pada dirimu, masih kamu pakai, maka ma aflahta abada, engkau tidak akan selamat, tidak akan beruntung selama-lamanya. Engkau akan rugi. Ini dia dalil akan hal ini. Dalil larangan menggantung gelang atau benang atau kalung atau yang lainnya dengan tujuan untuk menolak bala atau mengangkat bala. Padahal hal tersebut secara ilmiah tidaklah sabit. Maka ini masuk sebagaimana kita katakan tadi, menjadikan sesuatu sebab yang bukan sebab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang la ba'sa bihi, yang tidak masalah. Wa sahhahu Ibnu Hibban wal Hakim wa aqarrahu Adz-Dzahabi, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim serta ditetapkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Itu dia yang pertama. Yang kedua adalah masih yang semisal, yaitu ta'liqut tamaim, yaitu menggantungkan azimat. Wahya harazat. Apa itu azimat? Yaitu manik-manik, mungkin dari kerang-kerang atau dari sesuatu. Kanatil Arab tu'alliquha ala auladiha. Dulu orang-orang Arab itu menggantung hal tersebut kepada anak-anak mereka. Yattaquna bihal ain, supaya terhindar, terjaga dari penyakit ain. Penyakit ain ini adalah penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata, dan ini ada. Al-ainu haq. Penyakit ain itu ada. Bisa jadi orang terkena suatu penyakit karena pandangan kekaguman atau pandangan hasad. Maka untuk menghilangkan hal ini, hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan keberkahan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita lihat teman kita memiliki kendaraan yang baru, kita doakan keberkahan. Sebagaimana pada umumnya seorang ketika mendapatkan nikmat maka didoakan keberkahan. Orang menikah, kita katakan barakallahu laka wa baraka alaika. Atau orang mau mendapatkan anak, sebagaimana doa salaf, ja'alallahu mubarakan alaika. Semoga Allah menjadikan anakmu ini berkah kepadamu dan wa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau hal-hal yang lain. Wa qad takunu at-tamaimu min 'idhamin aw min kharzin wa min kitabatin wa ghairi dhalik, wa hadha la yajuz. Kadang azimat itu dari tulang atau dari manik-manik atau dari kerang-kerang atau dari tulisan rajah-rajah dan lain sebagainya, atau yang lainnya. Wa hadza la yajuz, ini tidak boleh. Ada orang buat azimat, dia tulis di kertas, enggak tahu apa bahasanya, dijadikan azimat. Ada yang digabung antara garam dengan bawang putih supaya tidak diganggu oleh jin misalnya, dan lain sebagainya. Wa hadza la yajuz, semuanya ini tidak boleh. Wa qad yakunu al-mu'allaqu min al-Qur'an, dan bisa jadi sesuatu yang digantung itu dari Al-Qur'an.
Fa idza kana minal Qur'an faqad ikhtalafa al-ulama'u fi jawazihi wa adami jawazihi. Dan jika yang digantung itu dari Al-Qur'an, itu berselisih para ulama. Kan dia tulis ayat kursi atau ayat tertentu atau surat Al-Fatihah dijadikan azimat, maka hal ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, terkait tentang menjadikan Al-Quran sebagai azimat. Warrajih, dan yang kuat dalam masalah ini adalah adamu jawazihi, tidak boleh walaupun dari Al-Quran. Kenapa demikian? Alasannya apa? Saddan lidzari'ah, untuk menutup celah, untuk menutup celah. Karena ketika seorang menggantungkan Al-Quran sebagai azimat, fa innahu yabdi ila ta'liqi ghairil Quran, nanti bisa jadi yang gantung adalah selain Al-Quran. Kemudian yang kedua, wali annahu la mukhassisa lin nususil mani'ah min ta'liqit tamaim. Yang kedua adalah tidak ada pengkhususan terkait tentang nas-nas, dalil-dalil yang melarang untuk menggantungkan azimat. Artinya jangan menggantungkan azimat kecuali Al-Quran, maka tidak ada itu. Berarti ini sifatnya umum. Inilah alasan yang menjadikan dikuatkan oleh para ulama terkait tentang menggantungkan azimat dari Al-Quran juga tidak boleh. Ka hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun, sungguhnya jampi-jampi, wat tamaim, begitu juga jimat-jimat, wat tiwalah, dan tiwalah itu pelet, adalah kesyirikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Uqbah bin Amir secara marfu', man 'allaqa tamimatan faqad asyrak, barang siapa yang menggantung azimat, maka sungguh ia telah terjatuh kepada kesyirikan. Wa hadhihi nususun 'ammatun la mukhassisa lahu. Ini adalah nas yang umum, tidak ada pengkhususan. Berbeda halnya dengan jampi. Jampi dibagi oleh para ulama, yaitu ada ruqyah istilahnya, jampi yang dibolehkan, yaitu jampi dengan menggunakan ayat-ayat Allah atau menggunakan doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait jampi, atau kita menggunakan kalimat-kalimat yang baik yang dipahami. Kemudian yang ketiga, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang perkara yang banyak dilakukan oleh manusia, yaitu at-tabarruku bil asjar wal ahjar wal athar, yaitu bertabarruk dengan pepohonan, dengan bebatuan, atau dengan peninggalan, atau yang lainnya. Apa arti tabarruk? Tabarruk artinya adalah talabul barakah wa raja'uha wa i'tiqaduha fi tilkal asya, yaitu mencari keberkahan, mengharapkan keberkahan, dan meyakini ada keberkahan fi tilkal asya, dalam sesuatu tersebut. Oh, ini ada keberkahannya ini. Wa hukmuhu annahu syirkun akbar. Hukumnya adalah bisa menjatuhkan seorang kepada syirik besar.
Kenapa demikian? Li'annahu ta'allaqa 'ala ghairillahi fi husulil barakah. Karena ia bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keberkahan. Yang mana ada tempat-tempat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengandung keberkahan. Maka di tempat tersebut ada cara yang dijelaskan juga oleh syariat untuk mendapatkan keberkahan di tempat tersebut. Misalnya di Masjidil Haram, di situ ada keberkahan. Suruh kita beribadah, yang mana salat di Masjidil Haram bagaikan 100.000 kali salat di tempat yang lain. Gitu juga Masjidil Nabawi. Satu kali salat di Masjidil Nabawi sama dengan 1000 kali salat di tempat yang lain. Ada keberkahan juga secara waktu. Bagaimana di bulan Ramadan? Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, ia adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bagaimana juga keberkahan di air Zam-Zam. Yang mana tempat-tempat tersebut atau waktu-waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkahan di dalamnya. Maka kita amalkan keberkahan di dalamnya sesuai dengan apa yang diajarkan kita oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau di tempat yang lain yang tidak ada nas akan keberkahannya, maka jangan kita cari keberkahan di tempat tersebut, di pohon atau di batuan atau yang lainnya. Wa ubadul awthan innama kanu yatlubuna al-barakata minha. Sebagaimana para penyembah-penyembah berhala, mereka itu mencari keberkahan dari berhala tersebut. Begitu juga ada orang yang at-tabarruk bi kuburis salihin, bertabarruk dengan kuburan orang-orang saleh. Apakah ada nas, ada dalil yang memerintahkan hal tersebut? Maka hal tersebut bisa menjatuhkan seseorang kepada kesyirikan. Begitu juga bertabarruk dengan pepohonan atau yang lainnya. Dalilnya adalah wa an Abi Waqid Al-Laythi. Abi Waqid Al-Laythi, dari Abi Waqid Al-Laythi qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa wahdin bi kufr. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Hunain, menuju Hunain, itu ketika perang Hunain, yang mana kami ketika itu, kata Abu Waqid Al-Laythi, hudatsa wahdin bi kufr, baru saja meninggalkan kekufuran. Artinya baru masuk Islam. Walil musyrikina sidratun yaqufuna indaha. Yang mana orang-orang musyrikin memiliki sidrah, memiliki pohon bidara yang mereka itu bersemedi di pohon bidara tersebut. Wa yanutuna biha aslihatahum. Mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon bidara tersebut supaya apa? Supaya sakti, supaya berkah. Bisa mengalahkan musuh. Yuqalu laha dzatu anwa, yang mana pohon itu namanya adalah dzatu anwa. Pamararna bisidrah, maka kami melewati suatu pohon bidara juga. Faqulna, sehingga kami mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwa. Ya Rasulullah, buatkan juga untuk kami dzatu anwa. Dzata anwat, buatkan untuk kami tempat menggantungkan senjata sebagaimana orang-orang musyrikin memiliki tempat untuk menggantungkan senjata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab permintaannya, Allahu Akbar. Nabi langsung bertakbir, menunjukkan perkara yang ia minta adalah perkara yang besar, perkara yang berbahaya. Sehingga Nabi mengatakan innahas sunan. Apa yang kalian minta itu tata cara orang-orang musyrikin. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa. Apa yang kalian katakan itu? Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi yang jiwaku berada di tangannya, apa yang kalian katakan ini persis seperti apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Apa kata Bani Israel kepada Musa? Ij'al lana ilahan
kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Apa kata Bani Israel kepada Musa? Buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Jadi orang-orang musyrikin itu punya sesembahan, buatkan juga untuk kita sesembahan. Mereka memiliki patung, buatkan juga untuk kita patung. Mereka memiliki tempat menggantungkan senjata supaya berkah, buatkan juga untuk kita menggantungkan senjata supaya berkah. Qala innakum qaumun tajhalun, maka ia katakan sungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Permintaan kalian adalah permintaan yang berbahaya. Yang kalian minta adalah kesyirikan. Latarkabunna sanana man kana qablakum. Kalian pasti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan mengikuti tata cara orang-orang sebelum kalian. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita hati-hati akan beberapa perkara yang dapat merusak, menghilangkan akidah kita atau dapat mengotori akidah kita. Maka hendaknya terus kita talabul ilm, terus kita belajar supaya kita tidak salah cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita benar-benar memahami apa itu tauhid, apa itu kesyirikan, sehingga kita bisa diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla.